Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang personal banget dan super penting buat para wanita, tapi sering banget kita abaikan. Yap, kesehatan reproduksi. Anggap aja ini tuh aset kita yang paling berharga, jadi yuk kita pahami bareng-bareng cara menjaganya. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak ngerasain salah satu dari gejala ini? Mungkin siklus haid yang tiba-tiba jadi aneh, atau nyeri haid yang rasanya luar biasa sakit. Seringnya kita mikir, ini mah biasa. Atau malah malu buat ngomongin. Padahal, ini tuh sebenarnya cara tubuh kita ngobrol, ngasih sinyal kalau ada sesuatu yang butuh perhatian kita. Dan kalau kamu pernah ngerasain itu, satu hal yang perlu banget kamu tahu, kamu nggak sendirian. Ada jutaan wanita di luar sana yang ngalamin hal yang sama persis. Menyadari ini aja udah jadi langkah pertama yang super penting loh. Artinya kita sadar kalau tubuh kita butuh perhatian lebih. Sekarang, biar kita lihat seberapa umum masalah ini. Ada data dari Window of Public Health Journal yang nunjukin angka yang, wow, bikin kaget. 56.051. Ini bukan sekedar angka loh, bayangin, ini adalah jumlah kasus gangguan kesehatan reproduksi yang tercatat, dan itu baru di kalangan pekerja wanita di Indonesia aja. Ada 56.051 cerita di balik angka ini, yang runjukin kalau masalah ini benar-benar nyata dan serius. Terus pertanyaannya, apa sih sebetulnya biang keladinya? Apa pemicunya? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal bongkar beberapa faktor yang mungkin nggak pernah kita sadari, yang ternyata tersembunyi di dalam rutinitas kita sehari-hari. Dan ini dia buktinya, bukan katanya-katanya lagi ya, tapi langsung dari penelitian. Kutipan dari jurnal ilmiah Citra Delima ini ngomong langsung, depresi dan kecemasan itu punya dampak nyata ke siklus haid yang jadi nggak teratur. Ini benar-benar jadi bukti ilmiah kalau apa yang kita rasain di pikiran kita itu beneran nyambung dan ngaruh ke kondisi fisik kita. Dan ternyata masalahnya itu nggak sesimpel stres doang. Penelitian lain nunjukin kalau ini tuh kombinasi dari banyak hal. Mulai dari udah berapa lama kita kerja, umur kita, di mana resiko paling tinggi itu ada di rentang usia 25-30 tahun, sampai ya itu tadi, beban kerja. Semua ini kalau digabung sama faktor psikologis, wah itu kayak menciptakan badai tekanan yang sempurna buat tubuh kita. Oke, kita udah tahu nih apa aja biang keroknya. Sekarang, yuk kita kenalan langsung sama musuhnya. Penyakit spesifik apa aja sih yang paling sering muncul gara-gara faktor-faktor tadi? Karena kan katanya kalau kita kenal masalahnya, itu udah setengah dari solusi kan? Pertama, yang paling umum banget nih, infeksi saluran reproduksi. Mungkin kita lebih kenal gejalanya ya, kayak keputihan yang aneh. Penyebabnya macam-macam, bisa jamur, bakteri, atau virus. Dan seringkali pemicunya itu hal-hal yang kita anggap sepele loh, kayak kebersihan atau pas imun tubuh kita lagi drop. Selanjutnya, ada kondisi yang seringkali datangnya diam-diam tapi serius, endometriosis dan miom rahim. Intinya sih dua-duanya ini soal jaringan yang tumbuh nggak di tempat yang seharusnya. Bahayanya apa? Gejala awalnya itu seringkali cuma nyeri haid hebat yang kita anggap, wajar lah. Padahal kalau dibiarin, dampaknya bisa gede banget, termasuk ke masalah kesuburan. Terus ada PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Nah, ini nyambung banget sama yang kita omongin di awal soal stres dan gaya hidup. Gejalanya juga gampang banget dikenali, siklus haid yang acak-acakan sama jerawat yang nggak kelar-kelar. PCOS ini contoh nyata gimana hormon yang berantakan bisa ngacak-lacak seluruh sistem tubuh kita. Oke, dengerin semua itu mungkin bikin kita agak ngeri ya. Tapi tenang-tenang, tujuannya bukan buat nakut-nakutin kok. Justru sebaliknya, kabar baiknya adalah kita punya kendali penuh atas ini. Ada banyak banget langkah pencegahan yang bisa kita lakuin. Dan kita bisa mulai dari hari ini juga. Ini dia, 4 pilar utamanya. 1. Kelola stres. 2. Jaga kebersihan, tapi yang pas ya. Ingat, bersih itu bukan berarti berlebihan. 3. Perhatiin apa yang masuk ke tubuh kita, alias pola makan. Dan yang keempat, yang paling sering kita lupain, cek rutin ke dokter. Jangan pernah sepelekan kekuatan deteksi dini, karena ini beneran bisa mengubah segalanya. 4 langkah ini adalah cara kita buat ngambil alih kendali. Nah, selain 4 pilar tadi, ada loh pendekatan lain yang bisa jadi tim pendukung kita, yaitu dukungan dari alam. Banyak yang percaya kalau solusi alami itu bisa bantu banget jaga keseimbangan tubuh. Yuk kita lihat apa aja yang bisa kita manfaatkan. Tapi penting banget buat dicatat ya, pendekatan alami ini bukan pengganti gaya hidup sehat loh. Anggap aja ini sebagai pelengkap, sebagai partner yang mendukung tubuh kita biar bisa kerja lebih optimal. Jadi kayak dibantu dari dalam gitu. Contohnya nih, ada Emyoki dari Naturafit. Ini adalah suplemen herbal yang emang dibuat khusus untuk kita, para wanita.
Kandungannya, kayak rumput mutiara dan rosella, itu dipilih karena fungsinya pas banget buat bantu jaga keseimbangan hormon dan meredakan peradangan. Nah, kan dua hal ini jadi akar dari banyak masalah yang kita bahas tadi. Plus, yang bikin tenang, produk ini udah terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal. Oke, kita udah bedah masalahnya, kita udah paham penyebabnya, dan kita udah tahu berbagai solusinya. Sekarang, bolanya ada di tangan kamu. Ini nih bagian yang paling penting dari semuanya. Setelah dengerin semua ini, coba deh sekarang tanya ke diri sendiri. Apa satu langkah kecil yang bisa aku lakuin hari ini juga buat ngelindungin aset paling berharga ini? Mungkin cuma nyempatin 5 menit buat meditasi, atau akhirnya bikin janji ketemu dokter yang udah lama ditunda-tunda. Ingat ya, nggak ada langkah yang terlalu kecil. Kesehatan reproduksi kamu ada di tangan kamu sendiri. Yuk kita mulai jaga dari sekarang.